jumpa lagi di Safir Farm. Di video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu cara budidaya tanaman yang mudah dan murah, yaitu dengan menggunakan sistem aquaponik. Dalam hal ini kita memanfaatkan tanaman kangkung dan ikan lele. Budidaya secara aquaponik tidak memerlukan banyak tempat, instalasi yang mudah, biaya operasional dan pembuatan yang relatif terjangkau. Pasti penasaran kan gimana lengkapnya? Yuk simak videonya sampai akhir ya. Langkah pertama yaitu pembuatan netpot dengan memanfaatkan botol bekas. Caranya, lubangi bagian bawah botol dengan menggunakan solder hingga terbentuk cukup banyak lubang. Fungsinya yaitu sebagai pendukung ruang gerak akar dan sebagai jalan masuknya air. Setelah itu, potong botol. Dan jangan lupa, pemotongan harus dilakukan secara rapi dan seragam untuk mempercantik tampilan netpot kita. Setelah botol terpotong hingga berbentuk menyerupai netpot, lubangi bagian atasnya sebagai tempat untuk meletakkan kawat. Setelah semua netpot terlubangi, siapkan kawatnya. Dan pasangkan kawat tersebut pada lubang yang telah dibuat. Caranya dengan sedikit dibengkokkan, karena fungsi dari kawat ini yaitu sebagai pengait antara netpot pada bagian sisi kolam. Selanjutnya yaitu melakukan pindah tanam dari media semai ke media baru yang ada pada netpot. Yang dibutuhkan ada pecahan genting, kokopit, kain flanel dan tisu yang telah dipotong-potong, serta tanaman kangkung yang telah disemaikan pada media tanah. Langkah pertama yaitu pasangkan kain flanel pada bagian dasar netpot. Fungsinya sebagai sumbu yang akan mengalirkan air dari kolam ke media tanam yang ada pada netpot. Lalu, masukkan tisu ke dalam netpot. Fungsinya sebagai alas bagi media tanam. Kemudian, masukkan kokopit dengan takaran secukupnya saja ya. Selanjutnya, melakukan pemindahan tanaman kangkung dari media semai ke media baru yang ada di netpot. Dalam proses pengambilan tanaman kangkung harus dilakukan secara hati-hati ya, agar tanaman tidak patah. Masukkan tanaman kangkung ke dalam netpot yang telah berisi kokopit. Dan perhatikan juga berapa banyak tanaman yang akan dimasukkan sehingga proses pertumbuhan tanaman dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya, masukkan pecahan genting yang juga merupakan salah satu media tanam. Fungsinya untuk menyangga tanaman agar dapat tumbuh secara tegak. Hati-hati dalam memasukkan pecahan genting agar tanaman yang telah ada dalam netpot tidak tertindih pecahan genting tersebut. Kemudian masukkan kembali kokopit. Kokopit ini mengandung berbagai macam unsur hara.
Selain itu juga mengandung selulosa dan lignin yang tinggi, sehingga dapat dijadikan makanan dan tempat hidup bagi mikroorganisme yang menguntungkan dalam mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Setelah semua netpot diisi tanaman, lalu siapkan wadah yang akan digunakan sebagai kolam. Bisa menggunakan ember maupun tong bekas. Dalam hal ini, kita menggunakan tong bekas yang telah dicat, sehingga dapat mempercantik tampilan kolam. Setelah itu, pasangkan netpot pada bagian sisi kolam. Lalu, masukkan air ke dalam kolam. Batasnya hingga mencapai bagian dasar netpot atau hingga kain flanel terendam oleh air. Setelah kolam diisi air, lalu masukkan benih ikan lele ke dalam kolam tersebut. Jangan lupa perhatikan berapa banyak jumlah ikan lele yang dimasukkan agar tumbuh dan kembang ikan lele dapat berjalan secara optimal. Oh iya, beri pakan juga ya secara rutin. Sebetulnya dalam melakukan aquaponik tidak harus menggunakan tanaman kangkung maupun ikan lele. Mengapa kita memilih tanaman kangkung dan ikan lele? Karena pertumbuhannya yang relatif cepat serta sifatnya yang adaptif, sehingga mendukung biaya operasional yang relatif terjangkau. Untuk perkembangan aquaponik dapat dilihat di video selanjutnya ya. Untuk itu, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.